Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Madarijus Salikin hari ini melanjutkan pembahasan tema yang lalu. Ada beberapa paragraf yang belum selesai. Di buku adanya pada halaman 472 paling bawah dengan awalannya semakin besar dan kuat cahaya kalimat ini. Itu di buku. Nah, untuk versi ringkasan rangkuman ada pada halaman yang kedua. Halaman yang kedua di bawah. Semakin sempurna. Ya. Semakin sempurna sinar matahari tauhid dalam hati seseorang, maka akan terbakar setiap syubhat dan syahwat yang menghampiri. Karena tauhid ini adalah akar dari keimanan. Lalu keimanan ini kemudian bercabang-cabang. Salat adalah cabangnya iman, puasa, zakat ini adalah cabangnya iman. Kemudian Anda tilawah dan Anda berzikir, itu pun cabangnya iman. Termasuk Anda menjauhi riba, Anda menjauhi dosa, itu semuanya adalah cabang-cabang iman. Jadi simpelnya ada cabang iman itu berupa perintah-perintah, dan ada cabang iman itu berupa menjauhi larangan-larangan. Namun semua cabang-cabang iman ini kembali kepada akarnya. Dan akar dari keimanan itu adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, syubhat dan syahwat inilah bencana kita dalam menjalankan perintah, juga dalam menjauhi larangan. Gagalnya kita menjalankan perintah ataupun gagalnya kita menjauhi larangan pasti disebabkan karena syubhat atau disebabkan karena syahwat. Syubhat itu ketersamaran. Jadi kebenaran tersamar, kebatilan tersamar. Nah, kadang-kadang ketersamaran kebenaran atau kebatilan bukan karena kejahilan, tapi ketersamaran itu disebabkan karena syahwat. Karena jemaah sekalian, misalnya riba ini hukumnya dosa besar. Tapi riba ini bisa jadi tersamar karena jahil, karena tidak pernah belajar, maka dia pun tidak tahu betul apa itu riba. Tapi ketersamaran yang buruk adalah ketersamaran karena syahwat. Misalnya dia tahu riba ini haram, tapi sibuk mencari pembenaran sehingga haramnya riba menjadi tersamarkan dengan pembenaran. Riba ini memang haram, tapi kamu kan terpaksa. Riba ini haram, tapi kamu kan darurat. Nah, coba lihat, aslinya riba itu cukup jelas, tapi syubhat disamarkan dengan alasan-alasan. Kenapa alasan-alasan ini muncul? Jawabannya syahwat. Maka sudah berlalu dalam kajian ini, kalau sampai syubhat dan syahwat ini bersatu, artinya saya memandang syubhat satu ajaran agama berdasarkan syahwat, bukan berdasarkan kejahilan. Ini sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali. Baik. Contoh lain, misalnya zikir pagi, zikir petang, itu kan sangat jelas hukumnya Anda harus lakukan. Nah, dari segi hukum tidak ada syubhat, tidak ada ketersamaran. Tapi muncullah syahwat dengan alasan-alasan. Syahwat mengatakan kamu harus buru-buru pergi ke kantor. Kamu harus begini, harus begitu. Begitu syahwat ini memberikan Anda alasan,
sehingga zikir pagi ini dilakukan atau tidak menjadi sesuatu yang tersamar. Nah, ini mohon difahami baik-baik. Anda tidak pernah terhalangi menjalankan perintah atau menjauhi larangan kecuali karena syubhat atau syahwat atau karena kedua-duanya. Nah, lalu solusinya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau pangkal keimanan itu yaitu tauhid adalah sinar yang sangat terang benderang, maka syubhat ini tidak bisa membuat satu ajaran ini menjadi tersamar. Jadi dengan kata lain, kokohnya dan kuatnya syubhat dan syahwat disebabkan karena lemahnya tauhid. Nah, kalau tauhid ini kuat, syubhat dan syahwat itu otomatis akan menjadi lemah. Pertanyaan, apa Anda kira di hati para nabi itu tidak ada syahwat? Ada. Tapi tauhid mereka sangat kuat sehingga syahwat ini menjadi lemah. Nabi Yusuf alaihi salam ketika digoda oleh istri pembesar Mesir, saat itu Nabi Yusuf kan ada rasa ingin juga. Tapi rasa ingin yang berbarengan dengan rasa takut. Nah, istri pembesar Mesir ini ingin, tapi ingin tanpa rasa takut. Allah berfirman, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Perempuan ini ingin, Nabi Yusuf juga ingin. Sama-sama ingin, tapi dengan ingin yang berbeda. Perempuan ini ingin dengan ambisi. Nabi Yusuf ingin, tapi dengan rasa takut. Nah, inilah keadaan para aulia Allah. Aulia Allah ada keinginan-keinginan mereka terhadap dosa, ada keinginan-keinginan mereka mengabaikan perintah, tapi keinginan ini tidak lepas dari rasa takut, sehingga keinginan tersebut menjadi lemah. Maka rumusnya seperti itu. Kalau tauhid Anda kuat, syubhat dan syahwat ini akan lemah. Tapi kalau tauhid ini lemah, maka syubhat dan syahwat ini akan menjadi kuat. Lalu pangkal dari tauhid itu adalah la ilaha illallah. Tidak ada yang akan Anda ibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, kita kita ulang sedikit tentang tauhid. Anda tahu jemaah sekalian, tauhid itu adalah ikrar la ilaha illallah. Akan tetapi tauhid ini memiliki 7 syarat. Jadi kalau tadi kita katakan tauhid yang kuat, artinya ke-7 syarat ini kokoh. Kalau dikatakan tauhid yang lemah, artinya ke-7 syarat ini rapuh. Baik. Syarat tauhid yang pertama, dan subhanallah Anda lihat nanti 7 syarat tauhid ini 5 diantaranya adalah ibadah hati. Jadi hanya satu saja ibadah perilaku. 6 dari syarat tauhid semuanya adalah ibadah hati. Baik, syarat tauhid yang pertama adalah ilmu. Syarat tauhid yang pertama adalah ilmu. Artinya Anda menuhankan Allah itu berdasarkan ilmu, bukan karena ikut-ikutan. Anda mengenal Allah adalah kebenaran, dan Anda mengenal selain Allah adalah kesalahan. Inilah ilmu. Ilmu membuat Anda mengenal semua Tuhan selain Allah adalah salah. Maka Anda mengatakan la ilaha. Selain Allah itu bukan Tuhan. Lalu ilmu juga membuat Anda mengenal Allah satu-satunya kebenaran. Akhirnya Anda mengatakan illallah. Ilmu membuat Anda mengenal selain Allah bukan Tuhan. Ilmu membuat Anda menjadi mengenal bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan. Inilah ilmu. Ilmu yang membuat Anda kenal dengan Allah, kenal dengan selain Allah. Anda kenal Allah satu-satunya Tuhan, dan Anda kenal selain Allah semuanya Tuhan-Tuhan yang keliru. Baik.
Jamaah sekalian, kalau ilmu ini sudah dalam, maka ilmu yang dalam ini akhirnya menghasilkan ma'rifat nantinya. Ilmu yang dalam ini menghasilkan ma'rifat. Ma'rifat itu artinya Anda kenal betul siapa Allah, sehingga Allah itu layak jadi Tuhan. Anda kenal betul Tuhan-Tuhan selain Allah, sehingga Anda tahu bahwa semua yang dituhankan selain Allah itu keliru. Baik. Kalau ilmu ini sudah mendalam, maka ilmu yang mendalam ini menghasilkan syarat tauhid yang kedua. Apa itu? Yakin. Yakin. Anda yakin bahwa Allah itu satu-satunya tempat ibadah. Anda yakin betul bahwa tidak ada ibadah yang betul-betul layak kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Anda pun yakin bahwa selain Allah bukan tempat untuk beribadah. Ini matahari, ini kuburan-kuburan, ini bukan tempatnya ibadah. Baik, dari ilmu yang dalam muncullah yakin. Lalu dari yakin ini muncullah yang nomor 3. Apa itu? Ikhlas. Apa itu ikhlas? Anda akan bersih dari syirik. Anda akan bersih dari syirik. Dalam proses Anda menuhankan Allah, beribadah kepada Allah, proses semua ibadah itu bersih dari syirik. Ketika Anda berdoa kepada Allah, bersih dari syirik. Ketika Anda sholat, bersih dari syirik. Kenapa? Ini dia, penuhanan kepada Allah berdasarkan ilmu, sehingga Anda yakin. Lalu yakin ini membuat Anda bersih dalam berhubungan dengan Allah. Saat Anda berhubungan dengan Allah dengan salat, hubungan ini bersih. Tidak ada siapa-siapa dalam hubungan ini kecuali antara Anda dengan Allah Azza wa Jalla. Saat Anda berhubungan dengan Allah melalui doa, doa ini bersih. Tidak ada dalam doa itu kecuali Anda dengan Allah saja. Itulah syirik. Jadi tidak ada pandangan-pandangan manusia hadir dalam hubungan Anda dengan Allah Azza wa Jalla. Apa hubungan Anda dengan Allah? Anda sedang tilawah. Kalau Anda telah ikhlas artinya bersih, maka hubungan Anda dengan Allah dalam hal ini tilawah bersih. Tidak ada siapa-siapa dalam hubungan itu kecuali hanya Anda dengan Allah Azza wa Jalla. Baik, ini nomor berapa tadi? Bukannya nomor 4? Oh, 3. Baik. Kalau Anda telah ikhlas, antara Anda dengan Allah telah terbentuk hubungan yang sangat bersih, maka muncullah syarat yang keempat. Apa syarat yang keempat? Mahabbah, yaitu cinta. Kalau masih ada sosok selain Allah antara Anda dengan Allah, ini akan mengurangi cinta. Misalnya, salat ini kan cara kita mencintai Allah. Nah, kalau ada selain Allah dalam salat, maka salat ini tidak menghasilkan cinta yang baik. Jadi dengan demikian, begitu Anda telah bersih, ikhlas, tidak ada lagi dalam penuhanan Anda, dalam ibadah Anda selain Allah Azza wa Jalla, tidak ada manusia, apalagi berhala, itu bersih sudah, maka Anda akan masuk pada syarat yang ketiga, yang keempat, yaitu adalah yaitu mahabbah. Mahabbah itu artinya cinta. Anda akan mencintai Allah, mengalahkan segala cinta-cinta. Anda akan mencintai Allah, mendahului segala cinta-cinta. Kenapa? Karena Anda sudah yakin Dia adalah Allah. Dan Anda telah bersih menuhankan Allah, ikhlas dalam menuhankan, dalam menjalankan ibadah kepada Allah, maka hasilnya adalah mahabbah tadi. Nah, kalau tauhid ini telah menyampaikan Anda kepada mahabbah dengan proses 1, 2, dan 3, mahabbah ini nomor 4,
maka mahabbah ini akan mengantarkan Anda pada proses tauhid yang kelima. Apa itu? As-siddiq. As-siddiq artinya adalah jujur. Jujur dalam arti tidak ada pengkhianatan Anda kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada pengkhianatan Anda kepada Allah dalam bentuk syirik. Nggak ada juga pengkhianatan Anda kepada Allah dalam bentuk pelanggaran perintah. Nggak ada juga pengkhianatan Anda terhadap Allah dalam bentuk pelanggaran larangan. Kenapa? Karena tauhid yang kelima adalah as-siddiq, yaitu jujur. Jujur di depan Allah sehingga tidak ada lagi pengkhianatan sama sekali. Orang-orang yang riya, mereka berkhianat kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang bermaksiat penuh dengan kesengajaan, mereka juga sedang berkhianat kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Mereka tidak punya siddiq, tidak punya kejujuran dalam menuhankan Allah Azza wa Jalla. Kenapa tidak jujur? Karena mereka tidak mahabbah. Seandainya Anda betul-betul mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Allah ini menghasilkan jujur. Karena di dalam mahabbah atau cinta itu tidak ada pengkhianatan. Rapuhnya cinta, disitulah pengkhianatan. Kokohnya cinta, disitulah as-siddiq, yaitu kejujuran. Baik, kita ulang lagi dari ilmu, kemudian yakin. Yakin ini kemudian ikhlas. Dari ikhlas ini kemudian mahabbah. Dari mahabbah ini kemudian jujur. Dari jujur ini Anda masuk pada syarat tauhid yang keenam. Apa itu? Qabul. Apa itu Pak qabul? Qabul itu menerima. Qabul itu menerima. Menerima apa? Menerima apapun yang datang dari Allah. Yang datang dari Allah ada dua. Pertama adalah syariat, yang kedua adalah takdir. Aqimus shalah, ini datangnya dari Allah. Jangan makan riba, oh itu datangnya dari Allah. Kalau kalian wanita tutuplah aurat, oh itu datangnya dari Allah. Semua yang datang dari Allah berbentuk syariat. Nomor dua adalah datang pula dari Allah kauniyah, yaitu takdir. Bahwa Anda sakit, bahwa Anda gagal, bahwa bisnis Anda kemudian rugi. Ini semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, syarat tauhid yang keenam yaitu qabul, menerima. Apapun yang datang dari Allah Anda terima. Ini syariat datang dari Allah Anda terima. Ini takdir telah datang untuk Anda dari Allah Anda terima. Padahal di dalam takdir ini kadang-kadang Anda menangis, di dalam takdir ini kadang-kadang Anda terluka. Tapi jamaah sekalian, Anda qabul, Anda menerima. Apa yang memudahkan Anda mudah menerima takdir-takdir itu? Pertama, Anda telah jujur dengan Allah. Anda telah cinta dengan Allah. Anda telah ikhlas, Anda telah yakin, sehingga qabul, menerima segala-galanya yang datang dari Allah, bukan sesuatu yang berat. Nah, keenam syarat ini semuanya adalah ibadah hati. Ilmu adalah ibadah hati, yakin adalah ibadah hati, ikhlas adalah ibadah hati, mahabbah adalah ibadah hati, siddiq adalah ibadah hati, qabul adalah ibadah hati. Lalu yang terakhir, yang ketujuh adalah inqiyad. Apa itu inqiyad? Menjalankan. Anda terima salat lalu Anda jalankan. Anda terima puasa lalu Anda jalankan. Anda terima zikir lalu kemudian Anda jalankan. Semakin Anda qabul menerima, semakin mudah bagi Anda menjalankan. Tapi semakin Anda tak qabul, tidak menerima, semakin berat bagi Anda menjalankan. Nah, pertanyaan saya jamaah sekalian, kalau keenam syarat tauhid ini betul-betul kokoh, apakah Anda akan terjebak dalam syubhat dan syahwat? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Maka kalau Anda bertanya, standar tauhid seseorang kokoh,
adalah 7 hal ini. Kalau 7 hal ini benar-benar kokoh, berarti tauhid Anda kuat. Kalau tauhid Anda kuat, syubhat dan syahwat tidak akan menggelincirkan. Maka tadi kita katakan, lemahnya tauhid adalah kuatnya syubhat dan syahwat. Tetapi kuatnya tauhid adalah lemahnya syubhat dan syahwat. Menghilangkan syubhat itu tidak mungkin, menghilangkan syahwat itu pun tidak mungkin. Tapi melemahkannya itu yang bisa dilakukan. Apa mungkin misalnya Anda laki-laki lalu ada perempuan cakap Anda nggak ingin? Mungkin itu? Nggak mungkin, kecuali mohon maaf ya, udah ada gangguan jiwa. Udah ada gangguan jiwa barulah Anda nggak ingin. Tetapi masalahnya apa? Lewat wanita terlarang ini, ingin Anda itu lemah sekali. Kenapa lemah? Karena rasa takutnya besar. Kenapa rasa takutnya besar? Itu tadi karena tauhidnya kokoh. Maka tauhid ini adalah yang pertama, tauhid ini pula yang terakhir. Orang masuk Islam dengan tauhid, orang keluar dari dunia juga dengan tauhid. Dan di antara awal dan akhir tauhid itu kita pun terus menguntai ibadah-ibadah kita dengan tauhid. Ini penjelasan Ibnu Qayyim ini sangat bagus. Semakin sempurna sinar matahari tauhid, maka akan terbakarlah setiap syubhat dan syahwat yang menghampiri. Setiap kali syubhat menghampiri akan terbakar. Setiap kali syahwat menghampiri akan terbakar. Kenapa? Karena sinar matahari tauhid itu terang benderang, sehingga 2 bencana ini terbakar hanya saat menghampiri. Jamaah sekalian, kenalilah diri Anda ya. Karena yang paling mengenal diri Anda sendiri, setelah itu Allah. Maksudnya apa? Anda itu sering jatuhnya karena syubhatkah atau karena syahwat? Kalau preman-preman itu jatuhnya bukan karena syubhat, karena syahwat. Tapi orang-orang yang punya agama biasanya jatuhnya karena syubhat dan syahwat sekaligus. Syubhat dan syahwat sekaligus. Hati-hati. Ya, kalau orang awam jatuh kadang-kadang karena syubhat jahil. Kalau preman itu jatuh karena syahwat. Nah, kalau Anda udah belajar agama, jatuhnya Anda kolaborasi syubhat dan syahwat. Anda udah tahu kebenaran, di situ sudah ada ilmu. Tapi ilmu yang jelas ini Anda syubhatkan dengan alasan-alasan. Dari mana datangnya alasan? Karena syahwat Anda terlalu besar. Syahwat Anda terlalu besar. Syahwat yang terlalu besar ini memberikan Anda alasan-alasan untuk melanggar, sehingga pelanggaran ini tidak terasa pelanggaran. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan. Imam Ibnu Qayyim berkata, tauhid yang murni, sekali lagi, murninya tauhid adalah dengan kokohnya 6 penyanggah tadi. 6 penyanggah tadi. Ilmu, yakin, ikhlas, mahabbah, sidik, qabul, inqiyad. Nah, ini karena ketujuh hal ini kalau sudah kokoh, tauhid Anda adalah tauhid yang murni. Tauhid yang murni bukanlah sebatas ucapan la ilaha illallah, bukan itu tauhid yang murni. Tapi kata Imam Ibnu Qayyim, akan tetapi yang melahirkan cinta, tadi kita sudah sebut, ketundukan sudah, penghinaan diri, kepasrahan, serta senantiasa menginginkan Allah dengan segala perilaku, cinta dan benci. Ini nomor 3 ini betul-betul berat. Jadi orang yang tauhidnya murni, keinginan mereka cuma satu. Saya ingin Allah, titik. Saya tidak punya ingin kecuali itu saja keinginan saya. Terus harta, saya ingin harta kalau memang ada hubungannya dengan Allah. Ternyata harta ini ada hubungannya dengan Allah. Harta ini zakat saya, harta ini sedekah saya, harta ini umrohnya saya, harta ini bantuan untuk orang.
Maka saya menginginkan hartanya bukan karena harta, tapi karena ada hubungannya dengan Allah. Baik, kamu pengen jabatan, pengen saya jabatan. Alasan kamu apa ingin jabatan? Orang-orang yang bertauhid itu tidak punya ingin kecuali Allah. Satu-satunya keinginan orang yang bertauhid kokoh, orang yang bertauhid kokoh, keinginan mereka satu, aku ingin Allah. Nah, kamu jadi pejabat, inginnya kamu apa? Gini, kalau dengan jabatan ini hubungannya saya lihat ada dengan Allah. Karena dengan jabatan ini saya bisa membantu, dengan jabatan ini saya bisa memudahkan rakyat, dan ini dua-duanya hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau begitu silakan ambil jabatan. Artinya Anda tidak mengambil jabatan itu untuk Anda mengambilnya untuk Allah. Begitupun dengan harta tadi. Kalau tujuan Anda dengan harta adalah Allah, karena di dalam harta ada sedekah, di dalam harta ada umrah dan lain-lain. Kalau tujuan Anda dengan harta adalah Allah, berarti tujuan Anda dengan harta bukan Andanya. Sehingga kalaupun nanti rugi, Anda nggak sakit hati dengan rugi. Karena ruginya Anda rugi harta. Anda nggak rugi Allah sama sekali. Baik, tapi persoalannya gini, saya mau jalan-jalan dulu ke Tokyo. Itu ada hubungannya dengan Allah nggak? Oh, tidak ada. Kalau nggak ada hubungannya dengan Allah, itu bukan inginnya orang yang bertauhid. Orang yang tauhidnya bagus itu tidak ingin apapun yang nggak ada hubungannya dengan Allah, itu bukan inginnya mereka. Baik, begitupun dengan pergaulan. Saya ingin bergaul dengan fulan, ya. Dalam pergaulan dengan dia ada hubungannya dengan Allah. Kalau ada hubungannya dengan Allah, maka saya mencintainya karena Allah. Tapi kalau ternyata hubungan dengan dia, pergaulan dengan dia nggak ada hubungannya dengan Allah, berarti di sini saya tidak perlu dekat-dekat dengan dia. Jadi sekedar sekedar ramah, tapi bukan pergaulan. Pergaulan itu orang-orang istimewa Anda. Mereka mengetahui Anda lahir, bahkan mereka mengetahui Anda secara batin juga. Nah, maka poin ini poin yang sangat berat sebetulnya. Bahwa orang-orang yang bertauhid itu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa mereka senantiasa menginginkan Allah dalam segala ucapan dan perilaku. Ketika mereka melakukan satu keputusan, ketika mereka melakukan satu tindakan, itu pasti karena hubungannya dengan Allah. Maka perilaku-perilaku yang tidak ada hubungannya dengan Allah, perilaku seperti ini tidak ada dalam diri orang-orang yang bertauhid. Ambil contoh misalnya, mohon maaf ya, kita ngaji kan tidak boleh baper-baper. Gini, saya ambil ayat ini, alat ini, lalu saya sibuk lah main game sampai 1 jam. Game saya 1 jam itu hubungannya dengan Allah ada? Nggak ada hubungannya dengan Allah. Kecuali Anda hubungkan dengan paksaan. Ini game saya ini game perang. Ya. Iya, game saya ini game perang. Ini latihan saya jihad. Apa latihan jihad? Tidak ada aja. Anda sendiri tahu kalau Anda ngomong tidak perlu saya jawab-jawab. Allah berfirman dalam Al-Quran, balil insanu ala nafsihi basirah. Terjemahan bebasnya, wahai manusia, saksi untuk dirimu adalah dirimu sendiri. Dusta-dusta ini saya nggak perlu sanggah, karena Anda pun bersaksi bahwa dusta Anda itu adalah dusta. Anda cuma memaksa orang untuk percaya. A'udzubillah. Baik, coba perhatikan. Ibnu Qayyim mengatakan, senantiasa menginginkan Allah dengan segala ucapan dan perilaku. Perilaku contohnya cinta, benci, memberi atau menolak memberi. Ini adalah sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallam, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa man'a lillah faqad istakmala al-iman. Artinya kalau cintanya kalian itu karena Allah,
lalu bencinya kalian pun karena Allah. Kemudian saat kalian ngasih apapun kepada orang lain karena Allah, saat nggak ngasih kepada orang lain pun karena Allah. Ini empat. Cintanya cinta karena Allah, bencinya karena Allah, ngasihnya karena Allah, nggak ngasihnya karena Allah. Kalau keempat hal ini karena Allah, itulah sempurnanya tauhid. Itulah sempurnanya tauhid. Jadi dengan kata lain, tauhid yang sempurna itu melepaskan keempat hal ini dari selain Allah. Tidak ada cinta Anda yang bukan karena Allah. Begitu selanjutnya. Nah, oleh sebab itulah jamaah sekalian, tauhid ini memang perjuangan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tauhid seperti inilah yang akan menyelamatkan. Tauhid yang menyelamatkan itu bukan ucapan la ilaha illallah. Tapi tauhid yang menyelamatkan adalah tauhid yang dibangun dengan 7 pilar. Dan kalau tauhid sudah dibangun dengan 7 pilar, maka cinta dan bencinya Anda kepada siapapun karena Allah. Ngasih tidak ngasihnya Anda pun karena Allah. Nah, tauhid seperti inilah yang menyelamatkan. Yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam sabdanya, sesungguhnya Allah haramkan atas neraka seseorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah semata-mata karena mengharapkan wajah Allah. Jadi haramnya Anda terhadap atas neraka disebabkan karena tauhid Anda murni. Nah, kalau cuma la ilaha illallah tapi tidak ada murninya, sekedar la ilaha illallah saja orang munafik juga punya. Orang munafik juga bisa. Tapi la ilaha illallah yang menyelamatkan itu adalah la ilaha illallah yang menghasilkan tauhid yang bersih. Tauhid yang murni. Ibnu Qayyim berkata, tauhid yang sesungguhnya merupakan ucapan lisan dan ucapan hati. Tauhid yang sesungguhnya ucapan lisan, la ilaha illallah. Tapi juga la ilaha illallah ini harus ucapan hati. Pengertiannya apa? Ucapan hati di mana terdapat jujur, itu tadi sidik. Di mana terdapat ma'rifat, yaitu mengenal Allah. Serta memahami hakikat uluhiyah yang hak dan batil sebagaimana terkandung di dalam tauhid tersebut. Apa sih yang Anda akui dalam tauhid itu? Yang Anda akui dalam tauhid, pertama uluhiyah, yang kedua Allah. Bahwa tidak ada uluhiyah yang benar kecuali uluhiyah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tauhid keselamatan itu kalau ada ucapan hati, bukan sekedar ucapan lisan. Apa ucapan hati di dalam la ilaha illallah? Ucapan hati dalam la ilaha illallah yang pertama adalah ma'rifat. Ucapan hati dalam la ilaha illallah yang kedua adalah jujur. Ucapan hati yang ketiga dalam la ilaha illallah, kata beliau, memahami sejelas-jelasnya apa itu uluhiyah. Apa itu uluhiyah? Pasalnya, sebagian orang memahami uluhiyah itu sholat untuk Allah, zakat untuk Allah. Tapi kalau doa boleh di kuburan. Tapi kalau doa bolehlah di apa namanya? Di kayu-kayu yang seram. Oh, itu paham kamu tentang uluhiyah itu terlalu dangkal. Makanya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah menulis satu buku judulnya Ubudiyah. Beliau dalam buku Ubudiyah ini memberikan penjelasan tentang seluk-beluk uluhiyah tersebut. Baik. Jadi la ilaha illallah yang betul, kata Ibnu Qayyim, yang membuat Anda mengerti apa itu uluhiyah. Sehingga Anda tahu apa uluhiyah yang benar dan apa uluhiyah yang salah.
Baik, simpelnya jamaah sekalian, uluhiyah itu adalah ibadah. Semua ibadah-ibadah itu yang dinamakan uluhiyah. Sehingga ketika Anda mengatakan la ilaha, tidak ada uluhiyah illallah kecuali untuk Allah. Hanya Allah satu-satunya dalam uluhiyah. Artinya ibadah dengan segala bentuk-bentuknya hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, baik kita ini sambil jalan saja. Kalau ngaji tauhid ada ilmunya khusus ya. Baik, kita lanjutkan. Apabila makna-makna ini telah tumbuh dalam hati berupa ilmu, kemudian berupa yakin, kemudian berupa ma'rifat. Nah, ini agak disayangkan juga. Sebagian kawan-kawan belajar tauhid tapi makrifatnya rendah. Makrifatnya rendah. Saya lihat di masyarakat ini, orang-orang yang bertauhid ini ada yang kokoh dalam tauhid rububiyah, tauhid uluhiyahnya rapuh. Ada juga orang yang kokoh dalam tauhid uluhiyahnya tapi rububiyahnya rapuh. Nah, tidak akan seimbang tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah kecuali Anda memahami asma wa sifat. Gak akan seimbang itu. Makanya orang awam misalnya, ataupun orang yang baru ngaji, orang baru ngaji ini tetap saja orang awam, gitu kan? Kadang-kadang terjadi kepincangan. Tauhid uluhiyahnya oke, dia udah nggak minta kuburan lagi. Tapi soal tauhid rububiyah masih minus. Karena dalam hal rezeki dia masih berharap kepada orang. Dalam hal keselamatan dia masih berharap kepada orang. Dalam hal rasa aman dia masih bergantung kepada orang. Oh, ini tauhid rububiyah kamu masih kacau. Tauhid uluhiyahmu udah benar tapi tauhid rububiyahnya masih kacau. Makanya saya katakan tadi, kalau Anda tidak belajar asma wa sifat, tidak akan seimbang uluhiyah dan rububiyah. Nah, makanya muncul tauhid yang ketiga, supaya seimbang dalam la uluhiyah dan rububiyah. Baik jemaah sekalian. Sama halnya dengan hadis Nabi yang berbunyi, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali maka akan dihapus dosanya meski sebanyak buih di lautan. 100 kali pagi ini menghapuskan dosa. 100 kali pagi Anda ucapkan subhanallah wa bihamdi, ini menghapuskan dosa walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan. Pertanyaannya, ini subhanallah ucapan saja atau disertai dengan makna? Disertai dengan makna. Logisnya begini jamaah sekalian. Tujuan satu ucapan adalah makna. Dan ada orang yang tujuan ucapannya adalah kata-kata. Misalnya ketika Anda manggil saya, Ustaz Syarif kesini. Tujuan Anda dengan kesini itu maknanya, bukan ngomongnya kan? Misalnya ketika Anda memerintahkan anak, kamu makan sana, jangan sampai ada yang dibuang-buang ya. Tujuan Anda dengan kata-kata ini adalah maknanya. Nah, jadi tidak ada yang mengucapkan kata melainkan tujuannya adalah makna. Maka kalau Anda ucapkan subhanallah wa bihamdi, jumlahnya 100 kali, tetapi maknanya tidak ada di hati, ini subhanallah wa bihamdi ini tidak menyampaikan Anda kepada tujuan. Apa tujuan Anda dengan subhanallah wa bihamdi? Saya ingin dosa sebanyak buih di lautan dihapuskan. Ternyata hapusnya dosa Anda sebanyak buih di lautan karena mengucapkan subhanallah wa bihamdi itu tidak cukup hanya dengan Anda sentuh kalimat-kalimat dan huruf-hurufnya. Karena apa? Tujuan dari setiap kata adalah makna. Kata-kata tanpa makna ini orang yang tidur, orang yang apa namanya? Orang yang ngigau. Atau juga orang yang lupa,
Ataupun orang yang lata. Orang yang lata itu punya kata-kata tapi dia nggak bermaksud makna. Orang mabuk. Orang mabuk itu Anda lihat itu kata-katanya deras sekali, tapi dia nggak bermaksud maknanya. Keluar asal keluar aja. Cuman ada yang mabuk dengan khamar, ada yang mabuk dengan lalai. Duduk zikir pagi misalnya, Allahumma anta rabbi la ilaha. Mabuk dia. Kamu cuman ngeluarin kata dan kamu tidak sedang mengambil makna. Saat kita mengeluarkan kata untuk kita mengambil makna dari yang keluar itu, ini ucapan Ibnu Qayyim ini pelajaran berharga hari ini. Karena apa namanya? Jangankan saya, Anda juga mungkin ya. Kita zikir pagi ini, selesai sholat saja lah. Assalamualaikum, salam, astagfirullah, astagfirullah. Otomatis ada sebetulnya itu. Anda tidak mengambil apa-apa dari ucapan Anda. Jadi, Anda katakan astagfirullah habis salat. Yang keluar dari lisan Anda astagfirullah, tapi apa yang diambil hati Anda dari astagfirullah? Hati Anda nggak ngambil apa-apa kan? Padahal mestinya hati Anda mengambil makna ketika lisan Anda mengucapkan kata. Beda banget gitu kan? Seseorang berpuisi cuman baca kata-kata doang. Atau seseorang baca puisi dan menghayati. Dia nangis, kita yang dengar juga nangis. Tapi cobalah kalau anak kecil itu cuman baca doang, gak ada penghayatan makna. Sambil ketawa dia, kita pun ngerasa lucu. Padahal puisi ini puisi air mata. Nah ini teguran Ibnu Qayyim ini ya pelajaran lah buat kita. Maknanya bukan sebatas ucapan lisan semata dengan hati yang lalai. Karena tingkat kemuliaan amal bukan karena aspek lahiriahnya, melainkan karena aspek hati berupa ikhlas, berupa cinta, berupa khusyuk. Ini poin ini pun penting sekali. Apa itu? Nilai amal Anda, tinggi dan rendahnya amal Anda, ini ditentukan ibadah hati di dalam amal tersebut. Sebagian orang menjalankan satu ibadah hanya sekedar lahiriah saja. Gak ada ibadah hatinya dalam ibadah tersebut. Padahal ibadah-ibadah yang mahal ini adalah ibadah lahiriah yang dibangun di atas ibadah hati. Misalnya Anda sholat, ucapannya Anda sholat, gerakannya Anda sholat, itu lahiriah saja. Kalau sholat Anda hanya sekedar lahiriah, munafik juga punya sholat lahiriah. Tapi sholatnya munafik ini dinamakan sholatnya munafik karena sholat lahiriah mereka itu tidak dibangun di atas ibadah hati yang bernama ikhlas. Orang munafik sholatnya adalah riya. Sholat mereka cuma lahiriah aja. Boleh jadi baca ayatnya juga panjang-panjang. Tapi itu adalah untuk manusia, bukan untuk Allah. Nah, kadang-kadang dalam satu ibadah hatinya bukan cuma satu, bukan cuma dua, bukan cuma tiga. Jadi semakin banyak ibadah hati Anda dalam satu ibadah lahiriah ini semakin berharga. Misalnya Anda sholat, ibadah hati dalam sholat ada dua kategori. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Ibadah hati yang wajib dalam sholat adalah ikhlas. Ibadah hati yang sunnah dalam sholat pertama Anda faham. Setelah Anda faham, Anda menghayati atau tadabbur. Karena Anda menghayati, maka kadang-kadang Anda berharap Ar-Rahmanir Rahim. Karena Anda menghayati, kadang-kadang Anda takut Maliki Yaumiddin. Jadi bacaan-bacaan salat, hati Anda nggak akan berinteraksi dengan harap. Hati Anda pun nggak akan berinteraksi dengan takut kalau Anda menghayati. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau membacakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu butuh waktu beberapa menit untuk selesai. Kenapa? Beliau faham, karena faham akhirnya menghayati.
Karena menghayati muncul rasa takut, muncul rasa dusta dan lain-lain. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu aku ibadah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku minta tolong. Bukan minta tolongnya yang jadi persoalan. Yang jadi persoalan adalah hanyanya. Hanya kepadamu aku minta tolong. Aduh, dusta lagi saya. Buktinya saya lebih banyak mengharapkan pertolongan manusia. Ketika sakit, saya lebih mengharapkan pertolongan dokter. Ketika tidak ada uang, saya lebih mengharapkan pertolongan kawan-kawan. Ketika saya ditekan, saya lebih berharap pertolongan polisi. Tapi kemudian saya pun dusta di depan yang maha tahu. Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku minta tolong. Kalimat hanya inilah jamaah sekalian. Nah, kalau Anda sadar arti kalimat hanya, betapa beratnya arti kalimat itu. Karena hakikat dari iyyaka, hanya, hakikatnya adalah tauhid. Baik, jadi kesimpulan, usahakan membangun ibadah lahiriah di atas ibadah-ibadah hati. Ada dua ibadah hati Anda dalam satu ibadah lahiriah. Ibadah hati yang wajib yaitu ikhlas. Lalu ada juga ibadah hati yang sifatnya sunnah. Misalnya Anda faham, kemudian Anda menghayati. Karena Anda menghayati lalu muncul rasa takut, lalu muncul rasa berharap, lalu muncul rasa cinta. Ya, jemaah sekalian yang saya hormati. Ya, kita lanjut. Ini rahasia keselamatan pemilik kartu la ilaha illallah. Padahal ia memiliki 99 lembar kejahatan. Masing-masing lembar sejauh mata memandang. Gak ada amal apapun, salat, puasa, tapi la ilaha illallahnya betul-betul beres. Kenapa? Karena la ilaha illallahnya itu betul-betul bersih, sesuai dengan syarat yang 7 tadi. Maka selamatlah laki-laki ini. Ini pula rahasia ampunan bagi pembunuh 100 nyawa yang tidak bersalah. Ini riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id. Pembunuh berdarah dingin 100 nyawa tak bersalah, tiba-tiba diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Anda bertanya, kenapa Allah ampuni? Allah tidak mengampuninya karena ibadah lahiriah, tapi Allah mengampuninya karena ibadah hati. Apa ibadah hatinya? Si pembunuh ini jujur ingin taubat. Keinginan taubat itu bukan diada-adakan, itu murni jujur. Maka sekali lagi, pembunuh 100 nyawa tak bersalah akhirnya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, bukan karena ibadah lahiriah, tapi karena ibadah batin. Yang terakhir, demikian juga dengan pelacur yang memberi minum kepada binatang yang biasanya diusir oleh manusia, yaitu anjing. Kenapa Allah mengampuninya? Bukan karena ibadah lahiriahnya beberapa tetes kepada anjing, tapi karena ibadah hati. Apa ibadah hati si pelacur ini? Ulama-ulama kita dalam menjelaskan kisah itu mengatakan, saat akan memberikan minum kepada anjing, si pelacur ini tiba-tiba berniat, ya Allah, ini untukmu, bukan untuk siapa-siapa. Ini karena bukan karena siapa-siapa. Allah buka ibadah hatinya saat memberi minum kepada anjing. Maka minum ini sedikit, yang menerima binatang yang diusir juga oleh manusia, yaitu anjing. Kok bisa jadi keselamatan, bahkan pelacur ini masuk surga? Jawabannya, keselamatannya bukan karena ibadah lahiriah yang tidak berarti itu, tapi karena ibadah hati. Nah, ini pelajaran buat kita semua jamaah sekalian, bahwa ibadah lahiriah betapapun itu mahal, tapi yang tidak kalah mahalnya adalah ibadah hati. Anda tahu kenapa? Ibadah lahiriah ini gampang sekali rusak dengan pandangan manusia, tapi ibadah hati itu nggak ada rusaknya sama sekali. Misalnya hati Anda cinta Allah, bagaimana rusaknya? Misalnya hati Anda takut kepada Allah, tidak ada rusaknya sama sekali.
Semua ibadah-ibadah yang rusak itu adalah ibadah lahiriah. Maka kalau Anda bertanya, kenapa sih ibadah hati ini sangat besar sekali? Jawabannya, karena ibadah hati ini tidak tersentuh oleh manusia. Adapun ibadah-ibadah lahiriah ini tersentuh pandangan manusia, ini terdengar oleh telinga manusia, sehingga ibadah-ibadah lahiriah ini potensial rusak. Adapun ibadah hati, dia terletak di satu tempat yang sangat tertutup, tidak ada yang melihatnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Tidak ada pandangan manusia, tidak ada pendengaran manusia. Maka ibadah hati begitu tertutup dari manusia sehingga ia menjadi sangat besar untuk Allah Subhanahu wa taala. Baiklah jemaah sekalian, insyaallah yang akan datang adalah judul berikutnya, istimewa namun azab dilipat gandakan. Maksudnya ada orang-orang yang istimewa di depan Allah, tapi azab untuk mereka justru dilipat gandakan. Ini siapa mereka ini? Insyaallah akan kita bahas pertemuan yang akan datang insyaallah.